Saudara ahli tadi sampaikan bahwa analisis psikologis bisa digunakan karena mereka punya metode sendiri untuk melakukan penilaian soal perilaku, soal sikap, hubungannya dengan sikap batin, keadaan psikologis, kaitan dengan 340 yang mensyaratkan adanya keadaan tenang pada saat perencanaan. Selain ahli psikologis, saudara saksi tadi sudah saya tanyakan, sudah membaca berita acara pemeriksaan dari saksi-saksi juga terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan ini juga disampaikan beberapa keadaan-keadaan fisiologis dari terdakwa pada saat rangkaian mulai peristiwa itu tanggal 7 adanya laporan disampaikan, kemudian tanggal 8 ketika ketemu dilaporkan secara lengkap kepada saudara Ferdy Sambo. Kemudian beberapa saksi menyampaikan bahwa saudara Ferdy Sambo menangis, kemudian dalam keadaan bergetar tubuhnya, dan itu berlangsung di beberapa waktu setelahnya sampai dengan kemudian terjadi peristiwa penembakan, bahkan setelah peristiwa penembakan itu. Apakah keadaan-keadaan dari keterangan saksi-saksi tersebut itu bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana untuk mengukur keadaan sikap pelaku pada saat itu? Kalau Bapak tadi sudah ahli menerangkan keahliannya, bahwa barusan aja dia katakan bahwa ahli ini hanya bisa menjelaskan tentang pemidanaan. Toh pun kalau terkait dengan sifat batinnya itu bisa dijelaskan ada ahli lain. Jadi tolong Pak, jangan ditanyakan terkait dengan kejiwaan kepada ahli ini karena dia tidak berkompeten untuk itu. Demikian Bapak. Itu membiarkan ahli menjawab dulu. Kalau memang kita yang menilai. Silakan. Baik, saya tadi mengatakan circumstances, hal-hal yang menyertai saat pelaku memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Oke. Ada saksinya enggak ya? Kalau ada saksi, di mana saksi itu bisa memberikan keterangan? Yang kedua, apakah keterangan saksi yang satunya itu confirm, berkesesuaian? Salah satu 85, satu 86. Saya hanya ke situ aja. Kalau misalnya itu confirm, kemudian bisa diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti psikologi misalnya. Kalau confirm, bisa jadi kesimpulannya adalah memang saat memutuskan kehendak itu ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah ketika dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Selebihnya saya tidak akan komentar karena saya setuju, saya tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Baik, terima kasih saudara ahli. Saudara ahli tadi sudah menyinggung sebenarnya pentingnya dalam konteks 340 pembunuhan berencana untuk juga membuktikan motif, karena itu ada hubungannya dengan sikap batin, dan dari motif itu kita bisa mengukur seberapa jauh sikap batin si pelaku bisa bertindak secara emosional atau tidak. Ya. Saya lanjutkan. Okay. Dalam perkara ini sudah dibuktikan di pengadilan, baik keterangan saksi maupun keterangan nanti terdakwa di berita acara juga, motif yang terjadi pada tanggal 8 dalam hubungannya dengan kejadian peristiwa di tanggal 7, kekerasan seksual terhadap saudara Putri Chandrawati yang dilakukan oleh J. Dalam kaitan dengan motif tersebut, saudara ahli bisa menjelaskan soal kerangka kekerasan seksual, kejahatan kekerasan seksual, dan bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian, baik itu kaitannya dengan korban, terutama dengan korban, dan bagaimana reaksi korban terhadap peristiwa kejadian kekerasan seksual. Bisa saudara ahli jelaskan? Izin yang mulia, kalau kita membaca bukunya Prof. Andi Zainal Abidin, beliau almarhum Allahumma kakaknya Prof. Andi Hamzah, hukum pidana 1 yang mulia, penelitian sinergatika, beliau menjelaskan bahwa motif itu menjadi penting dibuktikan karena menyangkut keputusan atau kehendak seseorang ketika memutuskan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan boleh masuk ke terlalu jauh ya, kalau kemudian psikologinya. Tapi begini, saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi kalau visum tidak ada gimana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan.
Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. Satu, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Apa? Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, seringkali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali, Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan. Tapi yang kedua, yang kelima, suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa muncul Perma yang mulia 2016 itu ya, tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. Nah, faktor yang lain, ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor.